Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, bagaimana mereka bersikap saat marah. Bayangkan suatu sore yang panas, jalanan macet, kamu sedang terburu-buru, dan seseorang memotong jalanmu begitu saja tanpa rasa bersalah. Di detik itu juga, ada dua kemungkinan yang muncul di kepala, ingin berteriak atau memilih diam dan membiarkan semuanya lewat. Bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang bisa tetap memegang kendali. Karena di saat emosi melonjak, disitulah kita melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa. Manusia atau emosinya. Dulu, seorang filsuf tua pernah mengatakan, bukan dunia yang membuat kita marah, tapi penilaian kita terhadap dunia. Barangkali kamu juga pernah mendengar kalimat itu. Dan kalau direnungkan baik-baik, ada benarnya. Kadang bukan kata orang yang melukai, tapi cara kita menafsirkan kata itu. Dan disitulah, karakter mulai terlihat. Banyak orang bisa tersenyum di hadapanmu. Tapi kamu tidak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Sampai kamu menyentuh tombol sensitif itu. Harga diri, rasa takut, atau mungkin luka lama yang belum selesai. Saat itulah entah mereka meledak, atau membungkam segalanya dalam diam. Dan ironisnya, diam yang panjang seringkali lebih menakutkan dari amarah yang meledak. Karena kamu tidak tahu, apakah mereka sedang berpikir, atau sedang menyiapkan pelampiasan. Bisa jadi, mereka hanya sedang mencoba tidak kehilangan kendali. Tapi mari kita bicara realistis. Di sekitar kita, amarah seringkali tidak muncul dengan teriakan, tapi dengan ekspresi pasif-agresif, komentar kecil yang menyakitkan, atau bahkan keheningan yang menghukum. Dan yang lebih rumit, kadang orang yang paling sabar justru menyimpan ledakan paling besar. Lalu, apakah orang yang marah itu lemah? Tidak selalu. Tapi orang yang tidak tahu kenapa dia marah, itu yang bahaya. Karena kadang kita tidak sadar. Kita marah bukan karena situasi sekarang, tapi karena trauma yang belum selesai dari masa lalu. Maka bukan siapa yang marah yang harus kita waspadai, tapi bagaimana cara mereka marah. Ada yang tetap menjaga nada bicara, ada yang memilih jeda, dan ada juga yang menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk menyakiti. Itu sebabnya, kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, jangan lihat saat mereka dipuji, lihat saat mereka dihina. Lihat bagaimana mereka berbicara ketika disalahkan. Dan kalau kamu cukup jeli, kamu akan tahu siapa yang sudah selesai dengan dirinya, dan siapa yang masih perang dengan bayangan sendiri. Karena bisa jadi, orang yang paling keras adalah orang yang paling takut terlihat lemah. Dan orang yang paling tenang justru sedang menahan badai yang tidak kamu lihat. Pertanyaannya bukan lagi, siapa yang pernah marah? Semua orang pernah. Tapi, siapa yang mampu mengubah amarah jadi kendali, bukan kerusakan? Dan kalau kamu menemukan orang seperti itu, mungkin kamu sedang melihat karakter yang sebenarnya. Poin kedua, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang tidak dapat membantu mereka. Ada satu momen yang sering luput dari perhatian. Saat seseorang merasa tidak sedang dinilai, disitulah karakter paling jujur mereka muncul. Misalnya ketika mereka menyapa seorang tukang parkir di pinggir jalan, atau saat mereka bicara dengan pelayan restoran yang salah menyajikan pesanan. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada keuntungan. Tapi justru disitulah terlihat siapa mereka sebenarnya. Sikap tanpa pamrih adalah barang langka. Di banyak tempat, kita lebih sering melihat orang tersenyum kepada mereka yang punya kuasa, tapi bersikap seolah tak melihat mereka yang tidak bisa memberi apa-apa. Seolah keramahan hanya berlaku pada orang penting, dan bukan pada sesama manusia. Seperti yang pernah ditekankan Marcus Aurelius, kebaikan yang sejati tidak bisa dikalahkan selama dia tak memerlukan panggung. Artinya, kamu tak bisa mengaku berkarakter hanya dari cara bicaramu kepada atasanmu, tapi dari cara kamu bersikap saat sedang tidak ditonton kepada orang yang mungkin takkan pernah menyebut namamu. Bisa jadi, seseorang yang terlihat sangat sopan sebenarnya hanya pandai membaca hierarki. Dan seseorang yang terlihat datar justru menyimpan kebaikan diam yang tak memilih-milih kepada siapa dia harus berlaku manusiawi. Kalau kita jujur, mungkin kita pun pernah merasa dihargai bukan karena diri kita, tapi karena posisi atau hal yang kita punya. Dan saat semua itu hilang, begitu cepat juga sikap orang-orang berubah.
Mungkin kamu pernah merasakannya. Atau mungkin tanpa sadar, kamu pernah melakukannya juga. Beberapa penelitian psikologi sosial menyebut bahwa ada korelasi kuat antara rasa tidak aman dan kecenderungan untuk memilih kepada siapa seseorang bersikap baik. Bias ini seringkali tidak disadari. Ada yang menyebutnya bentuk narsisme implisit. Seseorang bisa jadi merasa rendah diri, tapi menutupinya dengan hanya berinteraksi pada orang-orang yang bisa memberinya rasa penting. Namun di balik semua itu, kita selalu punya pilihan, dan pilihan itulah yang menjadi ukuran nilai pribadi. Saat kamu berbicara dengan seseorang yang tidak bisa membalasmu dengan apapun, kamu sedang berbicara dengan nuranimu sendiri. Sekarang bayangkan ini. Kamu sedang berjalan di jalan sempit, bertemu seseorang yang sedang membawa barang berat. Tidak ada yang melihat. Tidak ada hadiah setelah membantu. Tapi kalau kamu tetap memilih untuk menolong, tanpa alasan, tanpa harapan balasan, mungkin, tanpa sadar, kamu sedang merawat bagian terbaik dalam dirimu. Bukan karena kamu ingin terlihat baik, tapi karena kamu memang tak bisa diam melihat orang lain kesulitan. Itu bukan citra, itu karakter. Maka jika kamu ingin tahu siapa seseorang, perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang yang tak bisa membantunya. Dan kalau kamu ingin tahu siapa dirimu sendiri, coba ingat lagi, kapan terakhir kali kamu membantu seseorang tanpa ada siapa-siapa yang melihat? Bagaimana menurutmu? Apa yang lebih mencerminkan seseorang? Kata-katanya, atau cara dia memperlakukan mereka yang tak bisa membalas apa-apa? Silakan pikirkan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga, bagaimana mereka berbicara tentang orang lain. Kalau kamu ingin tahu siapa sebenarnya seseorang, dengarkan bukan saat mereka bicara kepadamu, tapi saat mereka bicara tentang orang lain. Bukan karena itu selalu jujur, tapi karena seringkali, tanpa sadar, orang membuka dirinya lewat cara ia menilai orang lain. Seolah cermin batin yang menetes dalam kata-kata. Ada orang yang kalimatnya tajam. Bukan karena mereka tahu lebih banyak, tapi karena hatinya sedang mencari tempat untuk menyimpan luka yang belum selesai. Ada juga yang senyumnya manis, tapi kata-katanya pahit ketika membicarakan orang yang tak hadir. Dan bisa jadi, itu bukan tentang orang yang dibicarakan, tapi tentang rasa tak berdaya yang dipendam terlalu lama. Biasanya saat seseorang menyebutkan kekurangan orang lain secara berulang, kita bisa bertanya, apakah ini bentuk kejujuran, atau justru pelampiasan dari luka yang tak kunjung diurai? Karena seperti yang telah diteliti dalam psikologi sosial, individu dengan harga diri rendah seringkali menggunakan gosip sebagai kompensasi, semacam penguat identitas darurat. Dengan menjatuhkan orang lain, dia merasa sedikit lebih tinggi. Tapi lucunya, tidak semua yang diam itu berarti suci. Mungkin saja, orang yang paling jarang bicara soal orang lain, hanya sedang menyimpan terlalu banyak rahasia. Bukan rahasia orang lain, tapi miliknya sendiri. Dan ia tahu, membuka satu bisa membuka yang lain. Kita sering terjebak dalam dinamika kita versus mereka. Tanpa sadar membentuk kelompok emosional untuk membuat diri merasa lebih aman. Tapi disitulah kita diuji. Apakah kita menggunakan kata-kata untuk memelihara relasi, atau memelintirnya untuk mengontrol persepsi? Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah meja makan. Obrolan awalnya ringan, lalu mulai mengarah ke nama seseorang. Mungkin kamu ikut tertawa. Mungkin kamu hanya diam. Tapi apa yang kamu pikirkan saat itu? Apakah kamu menyadari bahwa apa yang kamu katakan atau tidak katakan sedang dilukis dalam ingatan orang lain? Dan di lain waktu, saat kamu tak ada di ruangan itu, bagaimana jika nama kamu yang mereka sebut? Dengan nada seperti apa? Bisa jadi, seseorang yang sering menyebut nama orang lain dengan nada sarkastik sedang menutup fakta bahwa ia sendiri tak ingin jadi bahan pembicaraan. Atau, ia cuma butuh perhatian, tapi tak tahu cara memintanya dengan elegan. Kita semua pernah ada di posisi itu, baik sebagai pelaku, maupun yang dibicarakan. Tapi mungkin yang terpenting bukan siapa yang salah atau benar, tapi apa yang kita pilih untuk lakukan setelah tahu bahwa kita sedang tergelincir. Karena pada akhirnya, orang-orang mungkin tak ingat semua kata-kata kita, tapi mereka akan ingat rasa yang tertinggal setelah kita bicara. Dan bisa jadi, itu satu-satunya hal yang membuat mereka percaya atau menjauh. Poin keempat, bagaimana mereka menunjukkan empati. Ada hal yang tidak pernah bisa dibohongi. Cara seseorang mendengarkan. Bukan telinga yang kita nilai, tapi isi dari diamnya. Di balik percakapan sehari-hari, kadang ada satu momen yang membuat kita diam. Seseorang bercerita tentang kehilangan, atau hanya duduk menunduk tanpa suara. Di situ kita melihat karakter seseorang, bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari cara dia hadir, atau justru tidak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, karakter sejati tak selalu terlihat dalam perdebatan atau pencapaian.
Kadang justru saat ada orang yang hancur di depannya. Apakah dia ikut merasa? Atau malah sibuk membenahi ekspresi wajahnya agar tidak merasa canggung? Empati bukan sekadar berkata, sabar ya. Bukan juga tentang menghibur dengan kalimat, aku juga pernah merasakan itu. Karena kadang, orang yang paling mengerti, justru yang tidak bicara apa-apa. Bisa jadi, dia hanya duduk di sebelahmu. Diameter, tapi sepenuhnya hadir. Dan anehnya, justru itu yang membuatmu merasa tidak sendirian. Dalam filsafat Stoik, empati bukan berarti kamu harus ikut menangis. Tapi kamu cukup mengerti dan tetap tenang. Karena kalau dua-duanya larut, siapa yang menuntun siapa? Rollo May menyebut empati sebagai keberanian untuk merasakan, tanpa kehilangan identitas diri. Dan itu tidak mudah. Makanya, empati bukan sekadar emosi, tapi keberanian. Biasanya kalau kita terlalu sering mencampur empati dengan kasihan, padahal kasihan menempatkan kita di atas. Empati sejati justru menyamakan posisi kita dengan yang sedang jatuh. Itulah kenapa seseorang yang benar-benar empatik tidak merasa sedang membantu, dia hanya merasa hadir. Lalu, apa kamu pernah merasa tersentuh oleh cerita orang lain, tapi tidak tahu harus menjawab apa? Itu bukan kelemahan. Itu justru bentuk empati paling tulus. Ketika kamu merasa, tapi memilih untuk tidak merusaknya dengan saran atau reaksi cepat-cepat. Dalam riset neuroscience, empati melibatkan sistem mirror neuron, yang aktif bukan saat kita berpura-pura peduli, tapi saat otak kita benar-benar merasakan rasa yang orang lain alami. Tapi terlalu empatik juga bisa jadi bumerang. Bisa membuatmu lelah, bahkan kehilangan diri sendiri. Makanya seperti otot, empati perlu dilatih, tapi juga dijaga agar tidak sobek. Kamu tetap harus punya batas, supaya tidak habis sebelum waktunya. Di dunia yang semakin sibuk, kadang kehadiran saja sudah jadi bentuk cinta yang langka. Dan barangkali, empati terbaik itu adalah yang tidak kamu sadari saat menerimanya. Tapi kamu ingat, seumur hidupmu. Jadi sekarang, coba kamu ingat, siapa orang terakhir yang benar-benar mendengarkanmu? Bukan karena dia ingin tahu ceritamu, tapi karena dia ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Dan jika kamu bisa jadi orang itu, tanpa mengharap terima kasih, tanpa butuh pujian, maka mungkin kamu tidak perlu terlihat kuat. Karena kamu sudah cukup manusia. Poin kelima, bagaimana mereka bereaksi selama putusnya hubungan. Ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita ukur, sampai segalanya berakhir. Termasuk bagaimana seseorang bereaksi ketika sebuah hubungan tidak lagi bisa dipertahankan. Kamu mungkin sudah sering mendengar, yang paling mencintai adalah yang paling terluka saat ditinggalkan. Tapi, apa iya? Coba bayangkan kamu sedang duduk sendiri malam itu, menatap layar kosong, dan dia tak kunjung membalas. Lalu perlahan, kamu menyadari, bukan soal balasan, tapi tentang kehilangan ritme yang dulu akrab, dan yang lebih mengganggu. Bagaimana ia pergi? Apakah ia menunduk, atau justru menertawakanmu dari jauh? Seperti yang kita bahas sebelumnya, emosi seseorang bisa menyamar. Tapi dalam perpisahan, topeng sering tak bisa bertahan lama. Ada yang memilih diam, ada yang langsung ganti pasangan. Ada pula yang bersikap seolah semuanya baik-baik saja, padahal di dalam retak. Dari sudut pandang filsafat Stoik, kehilangan bukanlah tragedi, melainkan bagian dari kehidupan yang wajar. Epictetus mengingatkan bahwa yang kita cintai bukanlah milik kita. Kita hanya meminjam. Dan ketika waktu mengembalikannya pada alam, tugas kita bukan menangisi, tapi memahami. Namun, tetap saja, realita tak selalu sefilosofis itu. Kadang-kadang kita tidak ditinggal dengan tenang, tapi dijatuhkan, dilupakan, disudutkan. Dan saat itu terjadi, reaksi kita menunjukkan banyak hal. Bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana seseorang mampu tetap memanusiakan perpisahan. Ada yang meninggalkan dengan manipulasi, berlagak tenang padahal dingin, atau malah menyebar cerita untuk terlihat unggul. Itu bukan tanda kuat, itu tanda belum selesai dengan luka sendiri. Di sisi lain, ada yang menyimpan segalanya rapat-rapat, padahal dalam dirinya ada gempa. Tapi mereka memilih menghormati kisah yang pernah ada, tanpa dendam, tanpa drama. Dan kamu sendiri, pernahkah kamu berada di antara dua titik itu? Menyadari bahwa kamu masih mencintai, tapi harus tetap pergi? Penelitian tentang otak manusia menunjukkan bahwa rasa sakit emosional karena putus cinta terekam dalam area otak yang sama dengan nyeri fisik. Jadi kalau rasanya seperti ditusuk, ya, karena otakmu memang menganggap itu luka sungguhan. Tapi menariknya, otak juga bisa sembuh, bahkan tumbuh, selama kamu tidak membiarkan perpisahan itu mendikte nilaimu. Perpisahan bukan kegagalan. Ia cermin.
Dan reaksi kita adalah jawabannya. Kalau kamu pernah ditinggalkan, lalu kamu tidak mengamuk, tidak menyebar aib, tidak berusaha tunjukin siapa yang menang, itu bukan lemah, itu matang. Kalau kamu pernah ditinggalkan, lalu kamu bisa berkata dalam hati, "Terima kasih pernah datang sejauh ini." Maka kamu baru saja naik satu tingkat sebagai manusia. Dan kalau kamu pernah meninggalkan seseorang, lalu mendoakannya dari kejauhan, tanpa perlu menghubungi lagi, itu juga bentuk kelas, yang tak bisa dibeli oleh harga diri yang dibuat-buat. Jadi lain kali kamu bertemu seseorang, coba tanyakan dalam diam, bagaimana dia bereaksi saat hubungan terakhirnya berakhir. Apakah dengan hormat, atau dengan ejekan? Karena dari cara seseorang mengakhiri, kita bisa tahu, apakah ia benar-benar pernah mencintai, atau hanya tidak suka sendirian. Dan kalau kamu sedang berada di titik perpisahan itu sekarang, mungkin ini bukan akhir, mungkin ini caramu naik kelas. Ada satu waktu dalam hidup, saat kamu melihat seseorang tertawa lepas di tengah keramaian, lalu tiba-tiba kamu bertanya dalam hati, apa itu benar dirinya? Karakter sejati seringkali bukan yang ditunjukkan di atas panggung, tapi yang diam-diam muncul saat tak ada penonton. Seperti yang telah kita bahas di poin-poin sebelumnya, emosi dan reaksi seringkali membuka topeng. Tapi di balik semua itu, ada satu bentuk pengamatan yang jauh lebih halus. Bagaimana seseorang bersikap ketika mereka tidak tahu sedang diperhatikan. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu ingin tahu kualitas jiwamu, periksa apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang menilai.